Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda, wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Pemirsa Hasan TV dimanapun antum berada, alhamdulillah ahlan wa sahlan wa marhaban. Pada kesempatan berbahagia ini, Allah masih memberikan waktu dan kesempatan kepada kita untuk sama-sama berjumpa di layar kaca di acara kesayangan kita bersama, Talaqi Tahsin Tilawah dan Qiraah Quran interaktif hanya di Hasan TV. Dan pada malam hari ini, ikhwatu iman rahimanillah wa iyyakum, insyaallah kita akan melanjutkan bab bersama dengan guru kita yang telah hadir di tengah-tengah kita. Akan kita sapa dulu Ustaz Abdurrahman Fadli hafizallahu taala. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan wa marhaban Ustaz. Iya, Masya Allah di tengah-tengah kesibukan beliau baru saja safar, tapi alhamdulillah masih semangat memberikan kepada kita berbagi ilmunya. Dan insya Allah pada kesempatan berbahagia ini, ikhwatu iman rahimanillah wa iyyakum, kita akan membahas ilmu tajwid yang berkaitan dengan hamzah. Ada dua, hamzah wasal dan hamzah qata'. Nah, di sini insya Allah tetap merujuk kepada kitab Syarah Salsabil Asy-Syafi'i fi ilmi tajwid yang ditulis oleh Syekh Utsman Sulaiman Murad rahimahullah ta'ala, yang telah diterjemahkan oleh beliau Ustadz Abdurrahman Fadli hafizahullah ta'ala. Dan insya Allah kita akan membahas huruf-huruf ataupun babul ibtida bihamzil wasli, mengenai memulai dari hamzah wasal, baik itu berada di isim, fi'il ataupun huruf. Dan untuk selengkapnya silahkan antum persiapkan alat tulis karena ini sangat penting untuk kita semuanya. Dan jangan kemana-mana, kita akan kembali ke Talaqi Tahsin Tilawah dan Qiraah Quran interaktif hanya di Hasan TV. Kita akan kembali setelah yang berikut ini. Jazakumullah khairan. InsyaAllah para pemirsa Hasan TV dimanapun antum berada, InsyaAllah sudah pada siap semuanya. Mari kita akan sama-sama memperhatikan dengan seksama, kita ambil faedah ilmu tajwid pada kesempatan yang berbahagia ini. Dan nanti InsyaAllah bapak-bapak bisa bergabung dengan kami untuk interaktif, untuk membaca surat Al-Mursalat, InsyaAllah ayat 35 sampai dengan selesai. Dan untuk selanjutnya kita akan berikan waktu dan kesempatan kepada Ustadz Abdurrahman Fadli hafizahullah taala. Kepada beliau kami persilakan. Tafadhal Ustaz. Jazakumullah khairan Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana warzuqna 'ilman wa 'amala. Rabbana zidna 'ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbalan wa lisanan dhakiran wa qalban khashi'an. Allahumma inna na'udzubika min 'ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha' wa min nafsin la tashba' wa min da'watin la yustajabu laha. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah jami'an. Pemirsa Hasan TV yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada malam hari ini Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kesempatan kepada kita untuk berjumpa kembali di acara kita, yaitu Talaqi Tahsin Tilawah dan Qiraah Al-Quran interaktif di Hasan TV ini. Alhamdulillah. Dan insyaallah pada malam hari ini kita akan membahas bab baru, yaitu babul ibtida bihamzil wasli, yaitu bagaimana cara kita memulai dari hamzah wasal. Sebelum kita membahas bab tersebut, maka kita perlu berikan dulu dua istilah, yaitu istilah hamzah. Yang pertama hamzatul wasli, yang kedua adalah hamzatul qat'i. Hamzah wasal dan juga hamzah qata'. Tentunya teman-teman sekalian sering mendengar ya, ada hamzah yang disebut dengan hamzah wasal dan ada hamzah yang disebut dengan hamzah qata'. Nah, itu kalau ejaan kita hamzah wasal dan hamzah qata', begitu. Nah, dalam bahasa Arabnya hamzatul wasli dan hamzatul qat'i, itu dalam bahasa Arabnya. Hamzah wasal, apa itu hamzah wasal? Hamzah wasal adalah hamzah yang hanya bisa terbaca di awal kata atau di awal pembicaraan. Jadi ketika kita memulai pembicaraan, maka baru bisa dibaca hamzah wasalnya tersebut. Tapi kalau disambung, ada sebelumnya yang mendahulunya, maka hamzahnya tidak dibaca. Jelas?
Jadi dia hanya terbaca saat kapan? Fil ibtida'i faqat. Nah, fil bad'i faqat. Yang hanya bisa terbaca saat permulaan saja, seperti al-masjidu. Nah, ini hamzah wasal. Baik, idhhab, irji'i, baik, uqtulu. Ini hamzah wasal. Hanya bisa dibaca saat apa? Saat permulaan saja, saat di depan saja. Tapi kalau coba kita berikan, sisipkan dengan huruf atau kata sebelumnya, misalkan al-masjidi, sebelumnya ada fil masjidi, maka bukan fi al-masjidi tapi fil masjidi. Ini menunjukkan bahwa hamzahnya tadi adalah hamzah apa? Hamzah wasal. Jadi jelas ya, definisi dari hamzah wasal adalah hamzah yang hanya terbaca di permulaan kalam, di permulaan pembicaraan saja. Kalau dia disambung, ada yang mendahului sebelumnya, maka hamzahnya tidak terbaca. Baik. Sedangkan hamzah qata', mau dia di awal, mau dia di tengah, ya, maka dia selalu terbaca. Posisinya di kata itu ada di depan, atau di tengah, atau di akhir, dia selalu dibaca. Misalkan di depan ana, ada hamzah wasal, ada hamzah qata', ana misalkan. Itu di depan. Baik. Contohnya misalkan kalau di tengah, misalkan sa'ala. Sa'ala yas'alu di tengah. Itu hamzah wasal. Hamzah qata', hamzah qata'. Jadi bisa terbaca baik itu di depan, di tengah, atau di akhir. Misalkan qara'a, ya qara'u. Ini hamzah qata'. Jadi jelas ya, ada dua hamzah tadi, hamzah wasal itu yang hanya terbaca saat permulaan saja. Hamzah qata' dia terbaca pada setiap kondisi, mau di permulaan, mau di tengah, walaupun posisinya di dalam kata itu di depan atau di tengah atau di akhir, maka selalu bisa terbaca. Kalau sudah paham dua istilah ini, ada hamzah wasal dan hamzah qata', berikutnya baru kita membahas. Nah, kalau hamzah qata' sudah ya clear, sudah jelas, mau dia di depan, mau dia di tengah, mau dia di akhir, sama saja hukumnya, terbaca. Baik. Tapi kalau hamzah wasal tadi hanya terbaca saat permulaan. Baik. Dan ada kaidahnya cara membacanya. Apakah nanti berharokat fathah, ataukah kasrah, atau dhammah? Antara tiga ini kan. Kalau enggak nanti di harokati fathah, a, atau di harokat kasrah, i, atau di harokati dhammah, u. Ada kaidahnya. Sekarang kita akan bagi menurut letaknya terlebih dahulu. Hamzah wasal tersebut terletak pada apa? Apakah pada isim? Baik, isim itu ya nama, kata benda, pokoknya sesuatu yang tidak berkaitan dengan waktu. Entah itu nama, kata benda, sifat, nama tempat, dan sebagainya. Itu namanya isim. Kemudian fi'il, kata kerja. Jadi fi'il, kata kerja. Apakah hamzah wasalnya ada pada fi'il, pada kata kerja? Baik. Yang ketiga pada harf. Bersambung pada harf. Nanti pada lam ta'rif. Ya, jadinya alif lam. Ya, hamzah wasal yang bersambung dengan lam ta'rif jadinya al, jadinya alif lam. Baik. Sekarang kita akan bahas terlebih dahulu pada tempat yang pertama, yaitu pada fi'il. Kalau ada hamzah wasal pada fi'il, untuk tahu ini fi'il, isim atau haruf kan harus bisa bahasa Arab, betul? Nah, ini penting juga bahwa ketika kita membaca Al-Qur'an pun penting juga ternyata kita belajar bahasa Arab. Maka ibarat dua mata koin, atau ibarat kaki dua, satunya bahasa Arab, satunya Al-Quran. Ini tidak bisa dipisahkan. Ketika kita ingin belajar Al-Quran, maka penting kita juga mempelajari bahasa Arab. Nah, kenapa? Karena bahasa Arab itu adalah bahasanya Al-Quran. Al-Quran bahasanya adalah bahasa Arab, sehingga saling berhubungan. Nah, ketika membahas tentang kaidah membaca pada permulaan hamzah wasal, kita lihat dulu ini fi'il, ini isim atau ini huruf. Khususnya kalau di mushaf ya, standar Madinah, standar internasional begitu seringnya ya. Cetakan Madinah, Mujamma' Malik Fahd. Itu hamzah wasalnya ada kepala huruf shad. Nah, ada kepala huruf shad. Ini bedanya mushaf atau Al-Qur'an cetakan Madinah dengan cetakan Indonesia. Baik. Ya, dua-duanya ada hal yang memang ingin mempermudah. Kalau di dalam cetakan versi Madinah, kita akan lihat di situ hamzah wasalnya tertulis dengan kepala huruf shad. Nanti ada kaidahnya apakah dibaca fathah, kasrah, atau dhammah. Tapi kalau di cetakan Indonesia dipermudah sudah. Hamzah wasal dengan hamzah qata' tidak terlihat mana bedanya. Karena semuanya langsung diharokati begitu. Ini untuk memudahkan. Tetapi terkadang masalahnya akan muncul jika hamzah wasalnya kita sambung. Nah, jadinya nanti malah dibaca harokatnya. Gitu. Maka kita sekarang membahas tentang kaidah yang ada pada mushaf
cetakan Madinah. Baik. Pada fiil, kata kerja, kapan dibaca sebagai harakat dhammah dan kapan dibaca sebagai harakat kasrah. Jadi kemungkinannya hanya dua saja. Tidak bisa fathah ya. Entah dibaca dhammah, entah dibaca kasrah. Ingat, kalau ada pada fiil, ada pada kata kerja, maka kemungkinannya dua. Kalau enggak dibaca dhammah, kalau enggak dibaca apa? Kasrah. Kapan dibaca dhammah? Dibaca dhammah apabila huruf ketiganya berharakat dhammah. Baik. Apabila huruf ketiganya berharakat dhammah. Yang asli dhammahnya ini dhammah apa? Asli, bukan dhammah arid. Bukan dhammah palsu, bukan. Tapi dhammah yang asli. Baik. Contohnya misalkan. Contohnya silahkan ditampilkan. Tolong ditampilkan untuk pembahasan memulai dari hamzah wasal. Nah, di situ ada kaidah. Kaidah memulai dengan hamzah wasal pada fiil, pada kata kerja. Dibaca dhammah. Kapan dibaca dhammah? Saat huruf ketiganya berharakat dhammah asli. Ingat ya, dhammahnya asli ya. Karena nanti ada dhammah arid, ada dhammah yang palsu. Dhammah yang asli, nanti kita akan sampaikan cara mendeteksi ini dhammahnya asli atau arid, begitu. Baik. Contohnya adalah uqtulu. Kita lihat di situ. Ada hamzah wasal, kemudian ada huruf qaf, kemudian ada huruf ta. Huruf ketiga berarti huruf apa? Huruf ta. Harakatnya apa? Dhammah. Dhammahnya asli bukan? Asli. Uqtulu. Maka hamzah wasalnya dibaca dengan dhammah. Jelas? Jadi kalau huruf ketiganya berharakat dhammah, hamzah wasalnya dibaca dengan dhammah. Mudah kan? Insyaallah. Baik. Nah, kita tadi mengatakan bahwa huruf ketiganya itu asli. Huruf ta-nya di sini asli. Dari mana taunya? Dilihat dari fiil mudhari'nya, gitu ya. Jadi ada fiil madhi, kata kerja yang menunjukkan waktu lampau, ada fiil mudhari', kata kerja yang menunjukkan waktu sekarang atau akan datang. Ini kan fiil madhinya qatala, fiil mudhari'nya yaqtulu. Kita lihat huruf ta-nya berharakat apa itu? Yaqtulu. Tu berharakat apa? Dhammah. Berarti itulah dhammah asli, yaqtulu. Baik. Nanti ada dhammah arid. Kita akan lihat setelah ini. Jadi mudah ya. Kaidah pertama dulu. Pada fiil kita membaca hamzah wasalnya dengan dhammah saat huruf ketiga dhammah asli. Gampang kan? Baik. Sekarang pada fiil dibaca dengan kasrah. Kapan itu? Nah, hamzah wasal yang ada pada fiil dibaca dengan kasrah jika huruf ketiganya kasrah atau fathah atau dhammah tapi bukan asli, dhammahnya arid. Mungkin hanya tiga ya. Jadi huruf ketiganya itu kasrah atau fathah atau dhammah aridah, dhammah yang palsu, bukan dhammah asli. Baik. Kita akan lihat di sini. Silakan ditampilkan di layar pemirsa sekalian. Silakan dilihat di situ. Kaidah kedua B, dibaca kasrah. Kapan dibaca kasrah? Jika huruf ketiganya adalah berharakat fathah dulu. Kalau di situ kita akan lihat izhab. Baik. Hamzah wasal, kemudian dzal, kemudian ha. Hanya berharakat apa? Fathah. Izhab. Baik. Jadi dari kata dzahaba yadhhabu, fi'il mudhari'nya yadhhabu, hanya emang fathah. Jadi izhab, bukan udhhab. Baik. Bukan udhhab, bukan juga azhab, tapi izhab. Jelas insyaallah. Jadi pada fiil hamzah wasal dibaca kasrah yang pertama saat huruf ketiganya fathah. Poin kedua, saat huruf ketiganya kasrah. Contohnya irji'i. Nah, kita lihat di situ. Hamzah wasal, kemudian ra, kemudian jim. Jimnya apa harakatnya? Kasrah. Irji'i. Baik, dari kata raja'a yarji'u, ji. Nah, kasrah. Berarti hamzah wasalnya dibaca apa? I. Kenapa alasannya? Karena huruf ketiga yang berharakat kasrah. Gampang kan insyaallah? Jadi kapan dibaca kasrah? Kalau yang pertama harakatnya atau huruf ketiga harakatnya fathah, yang kedua huruf ketiga harakatnya kasrah. Yang ketiga sekarang, kalau huruf ketiganya berharakat dhammah aridah. Dhammah aridah itu dhammah palsu. Aslinya bukan dhammah. Baik, contohnya ibnu. Faqalu banu. Loh, kita lihat di sini. Hamzah wasal ba kemudian nun. Nunnya dhammah loh di sini. Iya kan?
Nunnya dhammah kok dibaca ibnu? Nah, kenapa bukan ubnu tapi ibnu? Kenapa? Karena asalnya adalah bana yabni. Baik, yabni apa harakat nunnya? Yabni kasrah. Asalnya kasrah. Baik. Jadi dhammahnya di situ disebut dhammah 'aridah. Jadi tadi kunci untuk mendeteksi apakah huruf ketiganya ini dhammahnya asli atau 'aridah, dhammah asli atau dhammah 'aridah, dilihat dari bentuk fi'il mudhari'nya. Begitu ya. Bana yabni, ata ya'ti. Berarti apa? Ituni, bukan utuni tapi ituni. Begitu ya. Iqdu. Nah, kita akan lihat contohnya. Apakah ada contoh-contoh dari fi'il yang dibaca dengan kasrah padahal dhammahnya 'aridah? Apakah ada di situ? Tidak ada ternyata. Baik. Bisa ditambahkan di catatan ya berarti ya. Jadi ada beberapa fi'il. Ada beberapa fi'il yang seolah-olah huruf ketiganya itu dhammah padahal dhammahnya 'aridah. Nah, contohnya tadi bana yabni, ibnu, begitu kan? Kalau fi'il amrnya aslinya ibni, ibniya, ibniyu. Karena ibniyu berat maka dileburkan jadi ibnu. Nah, itu nanti kalau dalam shorof ya kita belajar apa i'lal. Jadi ibniyu, jadi aslinya adalah ibniyu. Itiu, aslinya menjadi itu. Iqdiyu, jadinya apa? Iqdu dan sebagainya. Nah, ini contoh-contoh fi'il yang bentuknya itu huruf ketiganya seolah dhammah tapi ternyata dhammahnya apa? 'aridah. Aslinya apa? Aslinya kasrah. Dari mana kita mengetahuinya? Dari bentuk fi'il mudhari'nya, gitu ya. Paham insyaallah? Semoga bisa difahami. Nah, ini sekarang pada fi'il terlebih dahulu, alhamdulillah. Coba kita bikin kesimpulan. Kira-kira tadi kaidah memulai dengan hamzah wasal pada fi'il bisa dibaca apa dan apa? Bisa dibaca dengan harakat dhammah dan kasrah saja. Jadi fathah bisa tidak? Tidak. Jadi hanya dhammah dan kasrah. Kapan dhammah? Jika huruf ketiganya dhammah asliyah, dhammah yang asli. Contohnya uqtulu. Contohnya lagi uktub. Contohnya lagi ujtusat. Nah, ini contoh-contoh dari huruf hamzah wasal yang dibaca dhammah karena huruf ketiganya dhammah. Baik, dhammah asliyah, dhammah yang asli, bukan dhammah 'aridah. Kemudian dibaca kasrah kapan? Ada 3 poin. Kalau tidak huruf ketiganya fathah, kalau tidak huruf ketiganya kasrah, kalau tidak huruf ketiganya dhammah 'aridah, dhammah yang palsu. Nah, contohnya yang fathah idhhab. Baik. Kemudian contohnya yang kasrah irji'i. Baik. Contohnya lagi yang dhammah 'aridah, contohnya ibnu, iqdu. Nah, jelas insyaallah. Demikian Ustaz. Masya Allah, barakallahu fikum wa jazakumullah khairan Ustaz. Pada sesi yang pertama ikhwatu iman rahimanillah wa yakum adalah penjelasan mengenai awal pembacaan hamzah wasal, yaitu pada fi'il ya. Pada fi'il kita menentukan atau pembacaan tersebut dibaca dengan 2, yaitu dengan kasrah ataupun dhammah. Dan selanjutnya nanti insya Allah akan kita lanjutkan pembacaan hamzah wasal bagaimana ketika masuk di isim. Jangan kemana-mana, tetap di Talaki Tahsin Tilawah dan Qiraah Quran Interaktif hanya di Ahsan TV. Kita akan kembali setelah yang berikut ini. Syukran wa jazakumullah khairan atas partisipasi dari para pemirsa semuanya yang masih standby di Talaki Tahsin Tilawah dan Qiraah Quran Interaktif. Insyaallah kita akan melanjutkan masih di bab hamzah wasal setelah kita membahas bersama dengan Ustaz Abdurrahman Fadli hafidhahullah taala, yaitu mengenai hamzah wasal yang masuk pada fi'il. Sekarang kita akan bahas hamzah wasal yang masuk pada isim. Tafadhol Ustaz. Baik, jazakumullah khairan Ustaz. Kita lanjut. Nah, sudah alhamdulillah tadi kita jelaskan hamzah wasal yang ada pada fi'il, dan tadi kita sudah jelaskan semua ya kapan hamzah wasal dibaca dhammah pada fi'il dan kapan dibaca kasrah. Kalau tadi mau melengkapi silahkan ditampilkan lagi di atas. Untuk yang dibaca dengan kasrah saat huruf ketiganya adalah dhammah 'aridah, di situ contoh fi'ilnya adalah misalkan ittaqu. Nah, itu kan ittaqa yattaqi gitu kan.
Yattaqi berarti qafnya kasrah. Ittaqu, ittaqiyu itu aslinya. Imshu aslinya imshiyu. Iqdu aslinya adalah iqdiyu. I'tu aslinya adalah i'tiyu. Ibnu aslinya adalah ibniyu itu aslinya. Tapi kemudian diubah menjadi ibnu, i'tu, imshu, iqdu dan ittaqu. Nah, lanjut sekarang pada hamzah wasal yang ada pada isim. Nah, silakan. Hamzah wasal tatkala ada pada isim, apa itu isim? Isim tadi yang tidak berkaitan dengan waktu ya. Bisa jadi nama orang ya, sifat, benda, nama kota dan sebagainya isim. Baik. Maka kaidahnya adalah jika ada hamzah wasal yang ada pada isim selalu dibaca dengan kasrah. Nah, gampang. Hanya kasrah saja, ya kan? Baik itu isimnya adalah isim yang merupakan simai ya, yang memang terdapat pada bahasa Arab namun tidak memiliki kaidah tertentu. Jadi isim simai contohnya ada 7 sebagaimana kalau disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Jazari ibnin ma'a bnati imri'in wa itsnaini wa imra'atin wasmin ma'a thnataini. Nah, di situ kita sebutkan ada ibnun, ibnatun, imru'un, itsnaini, imra'atun, ismun, ithnataini. Nah, kalau itsnaini bisa juga ithnani ya, tergantung i'rabnya kan. Yang jelas mulainya dengan kasrah. Ithnani, itsnaini sama saja, hanya beda i'rab. Ithnatani, ithnataini sama saja, hanya beda i'rab. Baik. Jadi ada 7 tadi, hafalkan. Ibnun, ibnatun. Baik, ibnun, ibnatun. Imru'un, itsnaini, imra'atun, ismun, ithnataini. Gampang ya insyaallah. Ini selalu dibaca kasrah. Jadi bukan ubnun tapi ibnun. Nah, bukan ubnatun tapi ibnatun dan sebagainya. Atau yang ada pada isim khumasi dan sudasi. Khumasi itu 5, terdiri dari 5 huruf. Sudasi 6, terdiri dari 6 huruf. Baik, silakan tampilkan di bawahnya. Kita akan lihat contoh dari isim yang merupakan masdar khumasi. Contohnya adalah ibtagha, yabtaghi, ibtigha'an. Ibtagha. Hamzah, ba, ya kan? Ta, ghain, kemudian alif. Ibtagha, alif bengkok. Baik, alif maqsurah. Ibtagha, yabtaghi, ibtigha'an. Masdarnya adalah ibtigha'an. Baik, ibtigha'a mardatillah. Contohnya, ibtigha. Nah, ini adalah isim khumasi, masdar khumasi yang terdiri dari 5 huruf atau yang terdiri dari 6 huruf disebut masdar sudasi. Kenapa? Karena hamzah. Contohnya istikbaran. Istikbaran fil ardi wa makra sayyi. Istikbaran. Baik, istakbara yastakbiru. Hamzah, kemudian sin, kemudian ta, kemudian kaf, kemudian ba, kemudian ra. Istakbara yastakbiru istikbaran. Sama misalkan istaghfara yastaghfiru istighfaran. Baik, istighatha yastaghithu istighathan. Baik. Nah, ini contoh dari apa? Isim yang merupakan masdar khumasi maupun sudasi. Jelas insyaallah. Istaghatha yastaghithu istighathan misalkan, dan istighatsatan misalkan, dan sebagainya. Baik. Jadi mudah insyaallah pada isim. Gampangnya setiap ada hamzah wasal yang ada pada isim, ketika kita mulai darinya dari hamzah wasal tersebut maka selalu dibaca dengan kasrah. Sudah selesai. Kalau dalam isim sudah selesai. Sekarang pada harf. Pada harf itu maksudnya adalah pada lam ta'rif. Ada hamzah wasal, kemudian setelahnya lam ta'rif. Contohnya masjidun, al-masjidu, kemudian ada hamzah wasal depannya menjadi al-masjidu. Kalau hamzah wasal yang bertemu dengan lam ta'rif seperti ini, maka hamzah wasalnya selalu dibaca dengan fathah. Gampang kan? Al-masjidu ar-rahmanu. Baik. Al-maktabu. Baik, al-kitabu, asy-syamsu, al-lailu dan sebagainya. Nah, selalu dibaca dengan apa? Fathah. Maka kita sering menyebut dengan alif lam gitu. Itu sejatinya adalah apa? Hamzah wasal. Hamzah wa wasal. Jadi sudah selesai insyaallah. Jadi sangat mudah untuk pembahasan hamzah wasal ini. Yang ada pada fiil tadi agak sedikit berfikir. Karena apa? Ada dhammah, ada kasrah. Dhammah saat huruf ketiganya dhammah asliyah, kasrah selain daripada dhammah asliyah. Gitu gampang ya. Entah itu kasrah, entah itu fathah, entah itu dhammah aridah. Kemudian pada isim gampang, tinggal dikasrahkan saja.
Pada huruf maksudnya alif lam ya, pada lam ta'rif maka hanya fathah saja. Sudah selesai alhamdulillah. Pembahasan kita pada malam hari ini tentang bagaimana memulai dari hamzah wasal. Naam. Baik, Masya Allah wa jazakumullah khairan Ustaz atas ilmu yang disampaikan pada kesempatan malam ini. Dan mungkin ikhwati man rahimanil wa yakum, ada pertanyaan-pertanyaan yang mau antum sampaikan, silahkan dilayangkan di 0811900913 ya. Sekali lagi 0811900913. Mungkin antum sedang membaca Al-Quran kemudian bingung ini harokatnya apa berkaitan dengan hamzah wasal, silahkan antum tanyakan pada kesempatan malam ini. Dan bagi pemirsa sekalian yang mungkin sudah tidak sabar nanti untuk mengikuti talaki surat Al-Mursalat, insya Allah kita masuk di juz 29 ya. Jangan kemana-mana, kita akan kembali dengan talaki surat Al-Mursalat ya, insya Allah ayat 35 sampai dengan 50. Jangan kemana-mana, kita akan kembali setelah yang berikut ini. Tafadhal masykuran. Jazakumullahu khairan. Kita insya Allah akan masuk sesi talaki di surat Al-Mursalat mulai dari ayat 35 sampai dengan 50. Silahkan disimak baik-baik dan kami persilahkan nanti untuk antum para pemirsa khusus ikhwan ataupun bapak-bapak untuk langsung ya, setelah Ustadz memberikan talaki dan menjelaskan kepada kita semuanya dan memberikan contohnya, silahkan langsung telepon menghubungi kami di 0811900912. Silahkan dicatat baik-baik. Kepada Ustaz kami persilakan, tafadhal masykuran. Baik, jazakumullah khairan. Alhamdulillah, kita sampai pada sesi talaqi tahsin dari surah Al-Mursalat ayat 35 sampai terakhir insyaallah. Silakan disimak, Ana akan bacakan terlebih dahulu sampai akhir. Kemudian nanti kami akan jelaskan sedikit dari beberapa huruf yang perlu penekanan insyaallah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. هذا يوم لا ينطقون ولا يؤذن لهم فيعتذرون ويل يومئذ للمكذبين هذا يوم الفصل جمعناكم والأولين فإن كان لكم كيد فكيدون ويل يومئذ للمكذبين إن المتقين في ظلال وعيون وفواكه مما يشتهون كلوا واشربوا هنيئا بما كنتم تعملون إنا كذلك نجزي المحسنين ويل يومئذ للمكذبين كلوا وتمتعوا قليلا إنكم مجرمون ويل يومئذ للمكذبين وإذا قيل لهم اركعوا لا يركعون ويل يومئذ للمكذبين فبأي حديث بعده يؤمنون. طيب. Pada ayat 35, hadza yaumu la yantiqu. Baik, yang harus perhatikan di situ pada kata yanti. Nun sukun ketemu dengan ta, kita tebalkan gunnahnya. Sebagaimana kaidah kalau dalam ikhfa hakiki, jika setelahnya adalah huruf tebal maka gunnahnya tebal. Setelahnya huruf tipis maka gunnahnya tipis. Di sini ta tebal, maka yanti. Dan ti tebalkannya. Kasrahnya jelaskan. Yanti, ti. Bukan yantiqun, ti, tapi ti. Ta-nya tebal, kasrahnya jelas.
Yantiqu, ku tebal, bukan yantiqu, ku, bukan kaf tapi ku, qaf. Yantiqun wala yu'dzanu lahum. Jadi hamzahnya jelas, bukan wala yu'dzanu lahum tapi wala yu'dzanu lahum. Wala yu'dzanu lahum faya'tadhiru, ru ketika dhammah tebalkan, bukan faya'tadhiru tapi ru tebalkan. Baik, wala yu'dzanu lahum faya'tadhirun wailun. Di sini surah Al-Mursalat kemarin sudah berulang kali ada wailun yaumaidin. Hati-hati saat mengucapkan wai dalam pengucapan sifat min wai. Baik, fathahnya wa sempurnakan dulu, jangan wailun atau wailu jadi tebal. Wailun. Dan kalau mengucapkan lui, masuk hidungnya adalah saat idgham. Saat melebur baru masuk hidung. Bukan lui, lu, bukan dari lu, tapi dari lu. Dari sini lu, kemudian lui setelahnya. Setelah lu selesai baru masuk kepada apa? Al-khayshum. Jelas? Dan ini perlu konsentrasi, jangan sampai telat masuknya atau jangan sampai juga terlalu cepat masuknya. Jadinya khayshum pada huruf lam, terlalu cepat. Wailui, apalagi dari awal wailui, ini salah ini. Wailui, ya dari sini lagi, ya bukan ya tapi ya. Yauma idzil lil mukadzibin. Selanjutnya, hadza yaumul fasl. Kalau antum mau berhenti di situ, fasl, shadnya alirkan dulu, dialirkan, tapi jangan terlalu panjang juga ngalirnya. Tapi jangan terlalu cepat sehingga seperti qalqalah. Fasl, salah. Tapi fasl. Ada sifat rakhawahnya di situ. Hadza yaumul fasl. Dan harus diingat lamnya tipis. Jangan sampai fasl, tapi tipis. Fasl-nya tebal, fa-nya tipis, tebal, l-nya tipis. Fasl. Jangan fasl tebal semua atau fasl tipis semua. Baik. Hadza yaumul fasl jama'nakum wal aw. Ingat waw ketika tasydid di nadhar, tapi jangan lupa untuk memberikan sifat rakhawah. Saat menekan jangan sampai habis, jangan awwalin tapi awwalin. Fa in kana lakum kaidun. Di sini ikhfa huruf fa sering kali dibaca tebal. Jangan kaidun fa kaidun, tapi kaidun fa. Kaidun tipis, jangan kaidun fa, tapi kaidun fakidun. Jelas? Fa in kana lakum kaidun fakidun wailun yaumaidin lil mukadzibin. Sudah sering terulang. Berikutnya innal muttaqina, qafnya ketika kasrah jangan terlalu tebal. Muttaqina jangan muttaqina, muttaqina. Innal muttaqina fi dhi, baru ini ada itbaqnya, dhi huruf dha. Jangan dhi, jangan fi dhilalin, artinya nanti berbeda sekali. Baik, seperti kata adzul, ini kehinaan, tapi kalau dhilalin dalam naungan rindang fi dhilalin wa uyun. Ya, di surga yang penuh kerindangan, kemudian juga apa? Uyun, banyak mata air. Jadi fi dhilali, pakai dha, fi dhi tebalkan. Innal muttaqina fi dhilalin wa uyun wa fawakiha mimma yashtahun. Dan ketika mengucapkan huruf ha, hati-hati jangan sampai berlebihan. Terkadang ketika kita tahu ha punya sifat khofa misalkan, dia perlu energi lebih untuk mengucapkannya, tapi berlebihan. Menjadi apa? Wa fawakiha mimma yashtahun. Yashtahun, gitu kan? Alhaakum. Ini berlebihan. Yashtahuhu biasa. Hahihu biasa. Yashtahun. Kulu washkulu. Ini juga penting. Ku tipis. Jangan ku. Kalau ku lu nanti katakanlah. Ku panjang, lu panjang, katakanlah. Tapi kalau kulu pakai kaf, ini makanlah. Kulu washrabu hani'an bima kuntum ta'malun. Inna kadzalika najzil muhsinin.
qalqalah sughra, najzil muhsinin, wailun yawma idzil lil mukadzibin. Baik. Berikutnya, kulu wa tamatta'u qalilan innakum mujrimun. Ini juga kulu terulang lagi. Wa tamatta'u, ta ada hamasnya. Jangan berlebihan tamatta'u. Jangan sampai hamasnya berlebihan mendominasi daripada sifat syiddahnya. Kan harusnya syiddahnya lebih mendominan. Lebih mendominasi. Kenapa? Karena syiddah sifat kuat sedangkan hamas sifat lemah. Wara'i syiddatan bikafin wabita kasyirkikum wa tatawaffa. Seperti ini, tamatta'u sudah ada hamasnya. Jangan tamatta'u. Baik. Ini hamasnya mendominasi. Jangan. Kulu washrabu, kulu wa tamatta'u afan. Kulu wa tamatta'u qalilan innakum mujrimun. Wailun yawma idzil lil mukadzibin. Baik. Selanjutnya, wa idza qila, sama juga. Qila jangan terlalu tebal. Qila lahumur. Perhatikan di sini. Ada hamzah wasal. Tatkala diwasal, tatkala disambung, bukan di permulaan, dibaca tidak hamzah wasalnya? Tidak. Ini berarti hamzah wasal kan? Hamzahnya tidak dibaca. Bukan wa idza qila lahumu irka'u, tapi wa idza qila lahumurka'u. Dan kalau seumpamanya misalkan kita mulai dari hamzah wasalnya, ini pakai apa kira-kira? Kasrah atau dhammah? Kasrah. Kenapa alasannya? Karena huruf ketiganya kaf adalah fathah. Kaidahnya tadi kalau pada fi'il huruf ketiganya fathah berarti kasrah hamzah wasalnya. Wa idza qila lahum, misalkan kalau ibtida'nya untuk apa? Untuk ikhtibari, untuk ngetes. Coba antum mulai dari hamzah wasalnya. Bacanya bagaimana? Yurka'un. Baik. Wa idza qila lahum urka'u la yarka'un. Wailun yawma idzil lil mukadzibin. Fabi'ayyi haditsin ba'dahu yu'minun. Fabi'ayyi haditsin ba'dahu yu'minun. Baik, tadi pertanyaan. Tatkala kita baca irka'u, ingat irka'u. Itu kan kasrah. Betul hamzahnya. Tapi kok roknya tebal. Kenapa bukan irka'u tapi irka'u? Kan tadi hamzahnya kasrah. Tapi kenapa roknya dibaca tebal? Bukankah kalau yang berkaitan dengan kasrah roknya dibaca tipis gitu kan? Fir'auna gitu. Ini kenapa irka'u? Nah, silakan nanti kalau ada yang mau jawab, insyaallah dapat hadiah insyaallah. Nah, insyaallah. Barakallahu fikum. Nah, Ustaz. Baik, Masya Allah, jazakumullah khairan, ikhwati iman rahimanillah wa yakum. Tadi sudah dijelaskan, talkinkan juga, yaitu surat Al-Mursalat dari 35 sampai dengan selesai. Dan juga ada kuis untuk pemirsa, ikhwati iman rahimanillah wa yakum. Ketika dibacanya, mulai dari irka'u tadi, kenapa dibaca tebal? Padahal secara kaidahnya, apabila rok sukun didahului dengan kasroh, sebelumnya adalah dibacanya tipis. Ustaz ya? Nah, itu apakah mungkin ada jawaban yang lain? Silahkan. Mungkin dijawab tebal atau tipis, silahkan dicantumkan juga argumennya dan dikirim ke 08119179112 ya 13 afwan. Terakhirnya silahkan di WA di 08119007913, silahkan di WA jawaban antum, nanti ditunggu untuk jawaban terbaik insyaallah akan diberikan hadiah. Baik. Dan ikhwati man rahimanillah wa yakum, insyaallah berarti sudah materi, kemudian juga talaki juga sudah. Sekarang waktunya untuk antum setor bacaan ya, untuk setor bacaan dan disiapkan bisa dengan hafalan ataupun juga membaca mushaf, tafadhal masykuran. Tapi jangan kemana-mana, kita akan kembali setelah yang berikut ini. Tetap di Talaki Tahsin Tilawah dan Qiraah Quran interaktif hanya di Ahsan TV. Kita akan kembali sesaat lagi.
Jazakumullah khairan di sesi terakhir ikhwati iman rahimanallah yakum, yaitu interaktif ya, di talaqi, tahsin, tilawah dan qiraah Quran interaktif. Kita masuk ke interaktif. Kami persilahkan untuk antum semuanya yang ingin membaca surat Al-Mursalat. Terakhir bisa menggunakan hafalan antum ataupun membaca mushaf, tafadhol masykuran di line teleponnya 0811907912. Kami persilahkan. Iya, saudara yang masuk Ustaz, kita angkat ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Iya, dengan siapa di mana? Wasikul, Ustaz. Oh, iya, Mas Rofikul. Langsung baca suratnya ya. 6. Iya, tafadhal masykuran. Ya, semangat. Ayat berapa? Dari ayat 35 ya, Mas Rafiqul, Masya Allah. Gimana kabarnya? Sudah lama tidak beraktif. Alhamdulillah. Baik ya. Nah, halaman maksudnya ayat 35. Silakan dibaca. Ta'awud dulu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ulangi lagi. Ainnya jelaskan ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Baik, lanjut. Bismillahirrahmanirrahim. Lanjut. Ya, begitu. Hadza yaumu la yantiqun. Baik, qafnya tebalkan sedikit ya. Yantiqu. Hadza yaumu la yantiqun. Jayyid, bagus. Lanjut. ولا يؤذن لهم فيعتذرون. Lanjut. ويل يومئذ للمكذبين. Naam. هذا يوم الفصل جمعناكم والأولين فإن كان لكم كيد فكيدون. ويل يومئذ للمكذبين. إن المتقين في ظلال وعيون وفواكه مما يشتهون. كلوا واشربوا هنيئا بما كنتم تعملون. Bima kuntum. Untuk gunnah pada kuntum tarik ya supaya tipis. Kuntum. Bima kuntum ta'malun. Bagus, lanjut. Inna kadzalika najzil muhsinin. Baik, untuk huruf jimnya jangan diputus ya, jangan najzi, tapi najzi, najzi. Inna kadzalika najzil muhsinin. Bagus. Wailun yawma'idhin lil mukazzibin. Kulu wa tamatta'u qalilan innakum mujrimun. Wailun yawma'idhin lil mukazzibin. Wa idza qila lahum irka'u la yarka'un. Wailun yawma'idhin lil mukazzibin. Fabi'ayyi haditsin ba'dahu yu'minun. Masya Allah. Barakallahu fiik Mas Rafiqul. Bagaimana sudah belajar tahsin di sana ya? Makin bagus bacanya, alhamdulillah. Alhamdulillah. Banyak diajari. Banyak diajari di sana ya? Iya. Alhamdulillah. Ya, semoga jadi pahala jariah untuk ustadznya yang mengajari di sana, Masya Allah. Dan istiqomah terus, Mas. Baik juga sambung ayat. Nah.
Alhamdulillah. Baik, Mas Rafiqul mungkin ada pertanyaan nggak mau disampaikan? Nggak ada. Nggak ada. Tayyib, syukran. Jazakumullah khairan Mas Rafiqul ya, tetap dan terus semangat. Tayyib, itu adalah penelpon perdana ikhwatiman rahimanillah dari Mas Rafiqul. Dan kami masih memberikan kesempatan kepada antum, masih banyak waktu ya. Silahkan untuk mencoba di 0811917912. Sudah terhubung? Iya, penelpon kedua. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, dengan Bapak siapa di mana? Rashid di Banjarmasin. Bapak Rashid di Banjarmasin. Langsung saja Bapak, silakan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Nah, untuk shinnya di tafashi ya, sebarkan. Minasya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Tayyib. Antaliqu ila zil. Dari ayat 35 ya. Dari ayat 35. Ila zillin salasi syu'ib. Baik, afwan Pak, dari ayat 35 ya. Hadza yaumul la yantiqun. Ayat 35 silakan. Hadza yaumul fasl. Ayat 35. Ya, Hadza yaumul la yantiqun. Atasnya dikit. Hadza yaumul la yantiqun. Sekali lagi, hadza, dua harakat hanya. Hadza yaumul la yantiqun. Nah. ولا يؤذن لهم فيعتذرون. Nah. ويل يومئذ للمكذبين. هذا يوم الفصل. Jangan fasl, tapi fa-nya dibuka. Fasl. هذا يوم الفصل جمعناكم والأولين فإن كان لكم كيد فكيدون. فإن كان لكم كيد فكيدون. Ulangi. فإن كان لكم كيد فكيدون. Itu fa dulu ya. Fakidun. Fa dulu baru kaf Pak. Fakidun. فإن كان لكم كيد فكيدون. Jayid, bagus. Lanjut. ويل يومئذ للمكذبين. إن المتقين في ظلال وعيون وفاكهة مما يشتهون. Ulangi sekali lagi. Wa fawakiha. وفواكه مما يشتهون. كلوا واشربوا هنيئا بما كنتم تعملون. Nah, lanjut. Lanjut lagi. Inna kadzalika. Inna kadzalika. Dua harakat ya. Inna kadzalika najzil muhsinin. Wailun yawmaidzin lil mukazzibin. Kulu
كلوا وتمتعوا قليلا إنكم مجرمون ويل يومئذ للمكذبين وإذا قيل لهم اركعوا لا يركعون ويل يومئذ للمكذبين فبأي حديث يعني pendek ya فبأي حديث حديث بعده يؤمنون. Nah, barakallahu fiik Bapak Rashid di Banjarmasin ya. Barakallahu. Nah, Masya Allah suaranya alhamdulillah Allah berikan suara yang bagus. Tinggal nanti beberapa huruf tadi perlu diperjelas ya untuk tebal tipisnya Pak. Masya Allah. Ya, terima kasih. Nah, sama-sama. Kurangnya saya Ustaz, saya bisa belajar dulu dengan Ustaz. Alhamdulillah. Walaupun sebentar gitu ya. Alhamdulillah. Nah. Ini mungkin barangkali menjadi kesaksian nanti ya. Amin, amin, insyaallah. Saya pernah berguru dengan Ustaz gitu ya. Masya Allah. Semoga sama-sama bisa memberikan faedah Pak. Dan kami sarankan untuk cari untuk guru tahsin juga dekat situ ya, insyaallah. Meskipun sepertinya Bapak Rashid sudah mengajar ini, Masya Allah. Enggak, saya belajar Ustaz. Tapi saya ini mata saya dilihat di TV ini lihat di TV itu membacanya di TV jadi enggak mata saya maklum sudah tua Ustaz ya. Masya Allah. Baik, alhamdulillah masih bisa istiqomah Pak. Ya. Nah. Barakallahu fiik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tayyib, jazakumullah khairan Pak Rashid dari Banjarmasin adalah merupakan penelpon kedua. Kami masih menunggu antum di line telepon yang sama 0811900912. Dan mungkin bagi pemirsa yang baru bergabung, silahkan ada sebuah kuis untuk antum sekalian pada surat Al-Mursalat ayat yang ke-49. Ya, 48 ya, Van, 48. Ketika dia dibaca waqaf atau dimulai dari situ, dibaca tebal ya roknya, padahal didahului dengan kasroh sebelumnya. Kenapa bisa seperti itu? Silakan nanti jawaban terbaik, insya Allah akan ada hadiah yang akan kami berikan di sebelum kita tutup. Nah, kami persilakan kembali antum sekalian, sudah ada yang masuk. Silakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Iya. Dengan siapa di mana Bapak? Dengan Abu Khalila Ustaz. Dengan Abu Khalila ya? Iya Ustaz. Ya, tafadhal masykuran. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Baik, Abu Khalila. Ya Ustaz. Antum latih terus untuk yang syaitan. Ini jangan sampai berulang lagi. Dulu pernah begini, kemarin sempat benar, balik lagi ya. Syaitan. Hati-hati ya. A'udzu billahi minasy syai. Jelaskan fathahnya dulu, baru dianya syaitan. Ya Ustaz. Nah. Ntar Ustaz tidak tempatnya berbeda di petisi Ustaz. Oh, nah. Baik. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Baik, lanjut. Hadza yawmul la yanqulun wa la yu'zanu lahum faya'tazirun wailun yawma'idin lil-mukazzibin. هذا يوم الفصل جمعناكم والأولين فإن لكم وإن إذ المكذبين إن
Itu Jakarta Ustaz. Ulangin. Innal muttaqina fi dhilalin dhi. Innal muttaqina ila yaqulun wa fawakiha mimma yashtahun. Qulu wasrabuha bi'amrin ta'malun. Inna dzalika al-muhsin wailun yawma idzin lil mukazzibin. Qulu tamassawqan innakum mujrimun. Jangan wai, tapi wai. Nah, setiap sifat lin tadi ya, wai, ya-nya turunkan. Wailun. Kulu wa tamat wai ya. Wailun. Yawma idzin lil mukazzibin. Wa idza qila lahum وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِلْمُكَذِّبِينَ فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَهُ. Ulangi ayat terakhir, فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَهُ. Gunahnya panjangkan sedikit. فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَهُ. Baik, barakallahu fiik. Untuk Abu Khalila tadi koreksinya yang paling signifikan, yang paling jelas tadi saat pengucapan sifat lin ya, baik itu pada kata minasyaita atau pada wailui. Tadi berulang kali ya. Jadi syai jangan syaita atau syai, tapi syaita. Kemudian wai jangan wailu, tapi wailun yaumain. Seperti itu koreksinya ya. Ya Ustaz ya. Baik, semoga makin bagus insyaallah. Barakallahu fikum. Ya, syukran Ustaz atas bimbingannya. Afwan. Ya. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tayyib, jazakumullah khairan Abu Khalil dari Samarinda ya. Dari Palembang. Tafadhal. Yang selanjutnya kami persilakan di 0811 979 12 sudah masuk. Ya, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, dengan siapa di mana Bapak? Bapak Juni. Bapak Joni. Juli. Oh, Bapak Juli di mana Bapak Juli? Depok Timur. Oh, di Depok. Silakan ya. Bapak Juli langsung ya. Naam. Sebentar, suaranya agak putus-putus. Untuk Bapak suaranya putus-putus. Silakan mungkin fokus di handphonenya atau mungkin keluar mencari sinyal dulu Bapak. Baik. Coba. Mungkin pindah posisi sebentar ya. Coba dicoba kembali Pak. Di fokus di teleponnya, coba dicek kembali. Halo. Baik. Nah, insya Allah. Dan kemudian untuk layar TV-nya dikecilkan Bapak ya. Fokus di teleponnya. Silakan kembali. Istiadah. Lanjut. Nah, lanjut. Nah, lanjut. Wala dalu fayak ajrun Wailui, gunahnya panjangan ya. Wailui yauma idzin. Hadza yaumul fasl. Ulangin fasl.
Yaumun jama'na wa in kaidun fakidun wailui gunahnya panjang kan Pak ya? Wailui yaumaidin. Ya. Wailui gunahnya panjang kan? Wailun yaumaidin lil mukazzibin. Innal muttaqina fi wa faqiha mimma yashtahun kulu rabu imakum inna wailui sama Pak, gunahnya panjang kan ini? Wailui yaumaidin. Wailun yaumaidin lil mukazzibin. Qalilan in ulangin qalilan innakum Qulu wa tamatta'u qalilan wa tamatta'u dua harakat ya wa tamatta'u Qulu wa tamatta'u qalilan innakum mujrimun. Wailun gunnah wailun yaumaidin lil mukadzibin. Wa idza qila lahum urka'u la yarka'un dua harakat la yar wa idza qila lahum urka'u la yarka'un wailun yawmaidin lil mukadzibin. Fabi ayyi haditsin ba'dahu ya. Fabi ayyi haditsin ba'dahu yu'minun. Nah, barakallahu fiik Pak Juli di Depok Timur ya. Afwan Ustaz, baru masuk sekali soalnya. Oh begitu, Masya Allah ya. Belajar tahsin nggak di sana di Depok? Alhamdulillah dikit-dikit ini lagi libur. Dari Nah. Ustadz siapa itu Ustadz Azwar. Ustadz Azwar, Masya Allah. Beliau salam untuk muridnya beliau. Ustadz Ganjar kayaknya. Nah betul. Nah ya salam untuk beliau. Baik ya, semoga istiqomah terus ya. Amin, mudah-mudahan Ustadz. Nah, Lagi PPKM libur soalnya. nah. Ya sekarang bisa dengan fasilitas online dulu sementara ini dimanfaatkan walaupun manfaatnya tidak sebanyak kalau langsung. Ya, syukran Ustaz. Afwan, baik. Cukup Pak ya? Ya, syukran Ustaz. Afwan. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukran kami ucapkan kepada Pak Juli yang ada di Depok Timur ya sebagai penelpon terakhir pada kesempatan berbahagia ini. Ikhwati iman rahimani wa yakum, masih ada kesempatan untuk antum. Sudah ada beberapa yang sudah masuk Ustaz jawabannya dan hampir sama semuanya, tapi ada yang lengkap gitu ya. Nanti insyaallah Ustaz yang akan memberikan jawaban di terakhir. Dan ada juga satu pertanyaan Ustaz mungkin sebagai penutup ya. Tapi
jangan kemana-mana. Ikhwatu iman rahiman wa yakum. Kita akan kembali dengan sebuah pertanyaan dan jawaban juga. Ya, tetap di Talaki di sesi terakhir. Kita akan kembali setelah yang berikut ini. Tafadhal masykuran. Baik, jazakumullah khairan. Ikhwati man rahiman wa yakum, kita di penghujung terakhir Talaki Tahsin Tilawah dan Qiraah Quran interaktif pada kesempatan malam ini. Dan ada satu pertanyaan dari pemirsa Ustadz yang disampaikan, ada beberapa yang masuk, tapi ini berkaitan dengan materi hari ini. Dalam surat Al-Kahfi ayat 96, kenapa dibaca atuni Ustadz? Tidak itu nih seperti yang tadi Ustadz jelaskan. Syukran. Nah, barakallahu fiik. Surah Al-Kahf tadi atuni zubarul hadid, itu hamzahnya bukan hamzah wasal tapi hamzah qata' ya. Jadi atuni di situ fathah. Dan jelas kalau di mushaf ada tulisan hamzahnya itu kepala huruf ainnya. Itu menunjukkan apa? Hamzahnya hamzah qata' gitu. Kalau hamzah wasal kan dia kepala huruf shad gitu kan. Jadi atuni. Kalau dilihat dari fiilnya itu dari a'ta yu'ti gitu kan. A'ti. Kemudian kalau banyak berarti a'tu gitu kan. Atuni, karena hamzah qata' ketemu dengan hamzah qata' gitu kan. Ada dua hamzah jadinya mad badal, atuni gitu ya. Jadi atuni berat jadinya atuni. Nah, ini kenapa dibaca fathah? Karena hamzah qata', bukan hamzah wasal. Baik. Itu jawaban dari pertanyaan tadi. Sebenarnya ada kaidah ya. Apabila ada hamzah wasal kemudian ketemu hamzah qata' sukun. Nah, dalam mushaf kita pernah melihat kata misalkan i'tuni dalam surah Al-Ahqaf misalkan. I'tuni bi kitabim min qabli hadza. Itu kan harusnya i'tuni taib, tapi karena ada hamzah wasal ketemu dengan hamzah qata' sukun dan berat pengucapannya i'tuni, maka menjadi mad badal i'tuni. Hamzah kedua diubah atau diganti menjadi apa? Huruf mad. Itulah asal usul mad badal kan? Jadilah itu nih seperti utiya gitu kan, atau utumina amanatahu menjadi utumina amanatahu. Jadi bukan utumina karena berat. Orang Arab mengucapkan dua hamzah sekaligus berat, akhirnya yang kedua jadi huruf mad. Utumina amanatahu. Baik, ini pembahasan terkait apabila ada dua hamzah ya. Nah, gitu Ustaz. Baik, nah itu adalah sebagai jawaban dari pemirsa. Dan sekarang pertanyaan dari kami, jawabannya apa Ustaz? Ya, tanya pada kata irka'u. Baik, dalam irka'u kenapa roknya dibacanya tebal padahal didahului dengan kasroh sebelumnya? Jadi pertanyaannya begitu ya. Betul. Jadi kata irka'u saat kita mulai darinya kenapa dibaca tebal padahal sebelumnya kasroh gitu. Betul. Banyak tadi jawabannya, Masya Allah, Alhamdulillah atas partisipasinya. Tapi yang paling tepat adalah jawaban karena kasrohnya bukan asli atau kasroh aridah dan hamzah wasal. Jadi ada yang jawab hanya karena hamzah wasal dan banyak sekali. Betul itu. Tapi yang paling tepat tadi di antara yang tepat tadi adalah karena kasrohnya aridah. Karena pertanyaan kami tadi apa? Karena pertanyaannya adalah kenapa kok dibaca roknya dengan tebal padahal sebelumnya kasrah. Betul. Nah, padahal biasanya kalau kasrah itu tipis. Betul. Gitu kan Fir'auna. Ternyata kasrahnya kasrah aridah. Au kanatil kasratu laysat asla. Kasrahnya bukan asli tapi kasrah apa? Aridah. Atau kalau memang jawaban simpel hamzah wasal juga benar sebenarnya. Tapi yang paling tepat tadi. Paling tepat karena kasrahnya bukan asli. Nah itu Ustaz. Dan insyaallah nanti dapat hadiah ya. Baik. Jadi ikhwati man rahimanallahu yang berhak mendapat hadiah di antara beberapa yang masuk semuanya jawabannya benar karena hamzah wasal. Tetapi ada tambahan yang paling tepat adalah karena arid ya, karena adalah kasroh arid atau kasroh tambahan. Dan ini yang menjawab adalah Raharjo, Raharjo. Ini dari manakah? Nanti silakan antum untuk mengirim alamat antum ya. Insya Allah nanti akan kita berikan hadiah merchandise dari Ahsan TV. Selamat kami ucapkan kepada saudara Muji ya.
Mungkin itu ikhwati rahimani wa yakum yang bisa kami sampaikan pada kesempatan yang berbahagia ini. Kami aturkan jazakumullah khairan kepada Ustaz yang telah memberikan materi kepada hari ini. Semoga berkah ilmunya dan semoga kita semuanya ikhwati rahimani wa yakum diberikan keistiqomahan dan terus semangat untuk senantiasa menuntut ilmu. Kami yang bertugas mohon maaf apabila banyak kekurangan dan kekhilafan, dan semua kebenaran hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Kekhilafan dari anak pribadi dan dari syaitan. Kami undur diri dengan membaca kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.